Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 4 tentang perancangan pembelajaran terpadu. Satu yang relevan baru dalam implementasi kurikulum di Indonesia, pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran terpadu di sekolah dasar harus didukung oleh kemampuan dan kesiapan guru yang optimal dan berbagai alat dan sarana yang memadai. Selain itu, menuntut juga adanya kreativitas dan inovasi guru. Pembangunan pembelajaran terpadu dapat berupa contoh aplikasi, pemahaman, analisis, dan evaluasi. Konsep dapat dipadukan dari semester yang berlainan, yang pembelajaran dapat dilaksanakan pada semester yang sama dan tidak meninggalkan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada semester lainnya. Lulusan SD adalah mengenali dan membiasakan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini, mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos sekerja dan peduli terhadap lingkungan, berpikir logis, kritis dan kreatif, serta berkomunikasi melalui berbagai media, menyenangi keindahan, membiasakan hidup bersih, bugar dan sehat, memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. Seperti yang kita ketahui, struktur kurikulum di SD antara lain ada mata pelajaran, pembiasaan, muatan lokal, dan seperti yang tampak dalam slide berikut ini. Adapun penjelasan untuk kelas 1 dan 2, pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran dan kegiatan belajar pembiasaan dengan menggunakan pendekatan tematik dan organisasi sepenuhnya oleh sekolah dan madrasah. Penjelasan tematik pendekatan tematik diatur dalam pedoman tersendiri. Sedangkan menurut penjelasan untuk kelas 4, 5, dan 6, pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran dan kegiatan belajar pembiasaan diorganisasikan sepenuhnya oleh sekolah. Penjelasan teknik kegiatan belajar pembiasaan diatur dalam pedoman tersendiri. Rancang pembelajaran terpadu di sekolah dasar terdapat 7 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama, pendekatan mata pelajaran, penetapan kompetensi dasar, penetapan hasil belajar, tema, pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu, penyusunan silabus pembelajaran terpadu, dan yang terakhir, penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar 2 yaitu silabus dan satuan pembelajaran terpadu. Silabus adalah garis besar ringkasan, ikhtiar atau pokok isi materi pembelajaran yang digunakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Silabus pembelajaran terpadu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sistem, di mana komponen yang ada di dalam saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Komponen silabus pembelajaran terpadu terdiri atas identifikasi mata pelajaran yang akan dipadukan, kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang harus dikuasai oleh siswa, materi pokok yang mengacu pada suatu tema yang akan disajikan, alternatif strategi pembelajaran yang akan digunakan, dan alokasi waktu yang dipergunakan. Dengan memperhatikan slide, kita dapat melihat contoh silabus pembelajaran terpadu. Di sini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar dan indikator, menentukan peristiwa alam, menceritakan peristiwa alam yang pernah dialami, dilihat dan didengar, menjelaskan peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Lalu ada pula materi pokok tentang peristiwa alam yang sering terjadi di sekitar, serta strategi pembelajaran yang digunakan adalah tanya jawab, mencari berita dari media massa dan media cetak, menceritakan pengalaman tentang peristiwa alam, menulis paragraf dari setiap gambar, sehingga menjadi sebuah karangan yang padu. Alokasi waktu dalam silabus ini adalah 2 jam pelajaran. Sumber bahan
koran, majalah, buku cerita, radio, dan televisi. Pembelajaran terpadu merupakan satuan atau unit program pembelajaran terkecil untuk jangka waktu mingguan atau harian yang berisi rencana pencapaian suatu pokok atau suatu bahasan tertentu dalam satu tema pembelajaran terpadu yang akan dibahas. Adapun komponen satuan pembelajaran terpadu mengandung unsur pokok yang meliputi identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, pokok materi yang akan disajikan, kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan, alat, media, dan sumber bahan yang akan digunakan, serta cara menilai yang akan ditempuh atau dilengkapi dengan penilaian. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terpadu ini diuraikan dalam tahap kegiatan persiapan, pembukaan, inti, dan penutup. Kegiatan persiapan. Guru mempersiapkan segala sesuatu yang akan mendukung pelaksanaan proses pembelajaran terpadu. Yang kedua, kegiatan pembukaan. Siswa dikondisikan ke dalam situasi belajar yang kondusif. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan kompetensi yang harus dicapai. Kegiatan inti terdapat eksplorasi, yaitu guru mengajak siswa bertanya jawab tentang lagu yang dinyanyikan dan dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari. Adapun elaborasi, yaitu siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 5 atau 4 anak. Setiap kelompok mencari berita tentang surat kabar, majalah, dan buku pengetahuan tentang peristiwa alam. Yang selanjutnya ada kegiatan konfirmasi. Di sini guru memberikan tanggapan terhadap semua hasil kerja siswa. Yang keempat adalah kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup ini guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum paham untuk bertanya. Guru meminta siswa mengerjakan soal evaluasi dan guru bersama siswa membahas jawaban siswa dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Dan media pembelajaran. Di sini menggunakan koran, majalah, dan buku pengetahuan, lingkungan sekitar sekolah, gambar seri tentang peristiwa alam, dan teks lagu Kampungku Halamanku. Penilaian pembelajaran ini memiliki 2 penilaian, yaitu penilaian proses yang dilakukan untuk melihat kerjasama siswa dalam berkelompok, penilaian dan penilaian akhir, jenis dan bentuk tes. Tes tertulis, bentuk uraian, dan pilihan ganda dilakukan pada akhir pembelajaran. Yang kedua, tes kinerja dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Adapun yang terakhir, alat penilaian yaitu lembar kerja siswa, lembar soal, lembar pengamatan, dan juga lembar penilaian kinerja. Kesimpulan pembelajaran terpadu yang dapat dilihat pada alur penyusunan perencanaan pembelajaran terpadu berikut ini adalah penetapan mata pelajaran, penetapan kompetensi dasar, penetapan hasil belajar, penetapan tema, pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu, penyusunan silabus pembelajaran terpadu, dan penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.